Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini kami akan bacakan penjelasan tentang dua jenis penerangan. Namun sebelumnya, sebagaimana biasa, saya selalu mengulang ringkasan apa yang telah saya sampaikan pada pengajian minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu saya menjelaskan tentang perbedaan antara abid dan arif. Abid itu sebutan ahli ibadah, arif sebutan orang yang selain ahli ibadah, dia telah mengenal Allah. Yang telah mengenal Allah selalu merasa butuh kepada Allah karena selalu sadar bahwa Allah tidak pernah berhenti mengurus hambanya walaupun sedetik. Jadi karena selalu sadar bahwa setiap detik Allah itu selalu mengurus kita, selalu perhatian dengan kita, maka kita pun juga seyogyanya setiap detik, setiap saat selalu merasa butuh dengan Allah, dengan perhatian Allah. Semakin kuat kesadarannya, maka akan semakin kuat pula ibadahnya. Kemudian dalam ibadahnya tidak ada yang dituju kecuali Allah sendiri, bukan yang lainnya. Karena bagi orang yang telah mengenal Allah, ketika dia sedang ibadah, itu hatinya telah berangkat menuju Allah, meninggalkan yang lainnya. Sehingga dia juga tidak butuh pada selain Allah. Yang sering saya contohkan, ibaratnya orang bertamu, tujuan utamanya adalah kepingin ketemu dengan tuan rumah. Sehingga seorang yang mengenal Allah kalau ibadah tujuannya ya ingin bertemu dengan Allah. Sedangkan keinginannya adalah menyaksikan zat Allah yang maha suci. Menyaksikannya menggunakan ilmu, menggunakan basiroh, mata hati, bukan dengan mata yang ada di kepala. Maka dari itu, hamba Allah yang paling mengenal Allah, hamba Allah yang paling alim tentang Allah, itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau demikian, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, mengajari kepada Nabi Muhammad agar selalu mohon tambahan ilmu kepada Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa qur rabbi zidni ilma. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, waqul, dan katakanlah olehmu Muhammad, Rabbi Tuhanku, zidni tambahi aku ilman ilmu. Jadi Nabi Muhammad orang yang paling makrifat, paling tahu hakikat, paling tahu tentang Allah, itu saja oleh Allah masih disuruh mohon tambahan ilmu. Dan memang satu-satunya yang Rasulullah minta tambahan itu hanya minta tambahan ilmu. Kalau yang lain-lain sudah merasa cukup, ya. Rasulullah tidak pernah minta tambahan umur, tidak pernah minta tambahan harta, tidak pernah minta tambahan kekuatan, tidak pernah minta tambah pengaruhnya. Satu-satunya yang minta kepada Allah adalah tambahan ilmu. Mengapa Rasulullah orang yang paling alim saja masih
disuruh minta tambahan ilmu? Karena Allah di ayat yang lain berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa ma utitum, dan tidaklah kalian semua diberi minal ilmi dari ilmu illa qalilan, kecuali sedikit. Sedikit ini jika dibanding dengan ilmunya Allah. Jadi sealim-alimnya hamba Allah kayak Nabi Muhammad pun itu jika ilmunya dibanding dengan ilmunya Allah masih sedikit. Ya. Maka Nabi Muhammad masih disuruh untuk minta tambahan ilmu. Apalagi yang bukan Nabi, apalagi yang cuma orang biasa kayak kita. Maka mencari ilmu itu kewajiban yang hampir-hampir tidak ada batasnya. Ya. Sebelum kita wajib sholat, kita sudah diwajibkan cari ilmu. Sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Sejak kita masih dalam kandungan sampai ke liang lahat. Jadi ketika kita masih dalam kandungan itu sudah ada proses pemberian ilmu. Ya. Yaitu melalui orang tua kita. Kalau kita dulu waktu masih dalam kandungan ibu kita sering mendengar bacaan Al-Quran, maka begitu kita lahir ya akan mudah diajari baca Quran. Kenapa? Sudah belajar sejak masih dalam kandungan. Nah, kemudian sampai kapan cari ilmu itu? Sampai ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Jadi di liang lahat pun nanti masih ada juga proses belajar dan mengajar. Apa yang diajarkan di liang lahat itu? Tentunya adalah ilmu-ilmu yang belum tuntas diajarkan di dunia, terutama yaitu ilmu mengenal Allah. Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin Rasulullah langsung, ya. Atau Rasulullah memerintahkan kepada para pewarisnya, yaitu para ulama. Itu yang akan mengajari kita di alam kubur tentang ilmu-ilmu yang belum kita pahami di dunia ini. Yang telah mengenal Allah, hatinya akan selalu memandang Allah dan berpaling dari selainnya, karena hatinya telah mendapatkan pencerahan dari Allah. Ya, begitu dia sudah kenal Allah, yang lainnya itu sudah tidak menarik lagi. Nah, kemudian ilmu itu sering diungkapkan dengan kata lain yaitu cahaya. Sementara bodoh itu diungkapkan dengan kegelapan. Di orang yang bodoh itu orang yang masih berada dalam kegelapan. Nah, orang yang berilmu itu orang yang sudah mendapat pencerahan, dapat penerangan. Nah. Maka kemudian Syekh Ibnu Athaillah berikut ini akan menjelaskan tentang dua jenis penerangan, dua jenis macam cahaya. Anaro, Allah menerangi al-dhawahiro, pada makhluknya yang bersifat lahiriah, yang bisa dilihat dengan mata kepala. Allah terangi bi anwari asarihi, dengan cahaya-cahaya jejak maha kuasanya. Nanti contohnya apa di bawah ada penjelasannya. Wa anaro, dan Allah menerangi asaroiro, sesuatu yang bersifat batiniah, hati. Allah terangi bi anwari ausofihi, dengan cahaya-cahaya sifat-sifat Allah. Jadi kalau yang bersifat lahiriah, Allah beri penerangan melalui cahaya kuasanya. Kalau yang bersifat batiniah, Allah terangi dengan cahaya sifat Allah. Nah, ini akan lebih jelas berikut ini penjelasannya. Anwaru dhawahiri hiya ma dhahara ala tajliyatil akwani min ta'siri qudratihi wa ibta'i hikmatihi. Yang dimaksud dengan cahaya-cahaya lahiriah itu adalah apa yang tampak di alam semesta ini, yang kesemuanya itu menunjukkan betapa Allah maha kuasa.
Contohnya kata zinis samai bil kawakibi. Allah telah menghiasi langit dengan bintang-bintang, berbagai macam jenis bintang. Wal qamari dan bulan, wasamsi dan matahari, wa ma fiha min ibta'i sun'i wa tamamil itqan. Dan dengan yang lain-lainnya. Jadi dunia ini Allah terangi dengan menggunakan bukti kuasanya Allah, sebagaimana contohnya Allah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Maka bagi kita orang yang beriman disuruh merenungkan ketika kita memandang langit kemudian di situ penuh dengan bintang-bintang, maka ketahuilah bahwa semua itu bukti kuasa Allah. Semua itu kalau bukan Allah tidak bisa bikin. Yang bisa bikin langit dengan hiasan bintang-bintang yang gemerlapan itu yang bisa hanya Allah yang memang maha kuasa. Selain Allah tidak bakalan bisa. Makanya di ayat Al-Quran itu ada tantangan dari Allah. Silahkan saja kalian mau ngaku jadi Tuhan. Tapi ditanya oleh Allah, apa peranmu dalam penciptaan langit dan bumi? Apakah dulu kamu ikut menciptakan langit? Apakah dulu kamu ikut menciptakan bintang-bintang, bulan, matahari? Atau kamu dulu ikut menciptakan apa yang ada di bumi? Kalau memang kamu ikut berperan menciptakan, masih pantaslah jika kamu ngaku sebagai Tuhan. Tapi kalau ternyata kamu tidak punya peran apa-apa dalam penciptaan langit dan bumi, ya tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Apalagi jika dia adanya setelah ada langit dan bumi, jelas itu tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Jadi syarat untuk bisa dikatakan Tuhan, kalau dia adanya paling duluan. Sebelum ada langit dan bumi dia harus sudah ada, kemudian dialah yang menciptakan langit dan bumi, baru itu pantas sebagai Tuhan. Ya, kalau lahirnya baru kemarin terus ngaku jadi Tuhan, ya jelas secara akal tidak bisa diterima. Yang bisa menghiasi langit dengan bintang-bintang itu ya hanya Allah. Dan itu bukti kuasa Allah. Tidak hanya bintang-bintang, kemudian ada bulan, ada matahari. Yang matahari itu sumber panas, sumber cahaya yang ada di dunia ini. Yang itu sudah sangat lama Allah ciptakan sampai sekarang tidak rusak. Itu bukti kuasa Allah. Kalau bikinan manusia, mesin dinyalain terus, sebentar aja terbakar. Tapi Allah nyatakan matahari sudah berapa tahun, sampai sekarang masih aman-aman saja. Itu bukti kuasa Allah. Nah, orang yang beriman ketika melihat seperti itu harusnya imannya semakin mantap, semakin kuat. Nah, itu yang disebut istilah dengan ayat-ayat kauniyah, ya, ayat-ayat yang tercipta. Kalau Al-Quran itu ayat yang terbaca, alam semesta ini ayat yang tercipta. Jadi bagi orang yang berakal, sesungguhnya dengan melihat alam semesta ini, keyakinan yang terhadap Allah akan semakin kuat. Wa katazyinil ardi bil azhari wasimari wan nabati wasairil fawakihi. Dan Allah tidak hanya menghiasi langit, Allah juga menghiasi bumi dengan aneka macam tumbuhan. Ada bunga, ada buah-buahan, ya. Ada yang indah bunganya, ada yang indah daunnya, ada yang indah pohonnya, ada yang indah warna buahnya, macam-macam. Ya. Itu semuanya adalah bukti kuasa Allah yang setiap hari bisa kita saksikan dengan mata kepala kita. Kalau setiap hari kita ngelihat yang seperti itu kok tidak tambah imannya kepada Allah, yaitu ya bodoh banget. Wong tiap hari menyaksikan keagungan Allah kok masih imannya sempoyongan, masih ragu-ragu, itu ya bodoh banget. Ya, jadi bukti kekuasaan Allah itu sudah sangat nyata. Setiap hari bisa kita saksikan baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Buah-buahan,
Apalagi kita di Indonesia ini dikaruniai oleh Allah tanah air yang sangat indah bagaikan sepotong surga. Ya, beda dengan negeri-negeri yang lain. Negeri yang lain kan hanya ada yang hamparan padang pasir, hamparan padang rumput, hanya tumpukan batu. Kalau kita semuanya ada, ya, semua tanaman ada, ya, tumbuh-tumbuhan yang indah, ada gunung-gunung, ada sungai yang luar biasa lah. Dan itu semuanya adalah bukti maha kuasanya Allah yang setiap saat bisa kita saksikan. Buah-buahan di Indonesia juga paling beragam. Bahkan buah-buahan di Indonesia itu bagaikan buah-buahan di dalam surga. Yang satu selesai, yang satu matang. Yang satu selesai, satu matang gitu. Artinya ada yang musiman, ada yang setiap saat berbuah terus. Nah, yang musiman itu juga gonta-ganti. Ya, sekarang musim duku, nanti duku selesai, musim durian selesai, musim rambutan, begitu, tidak habis-habisnya. Ya, kayak buah-buahan di surga. Dan itu utamanya Indonesia luar biasa. Maka sekali lagi kita harus bersyukur oleh Allah, ya, diciptakan, dihidupkan di bumi Indonesia. Selain Allah menghiasi langit dan bumi, Allah juga menghiasi makhluknya yang paling indah, yaitu manusia. Wa katazyinil insani bil basori, dan Allah telah menghiasi manusia dengan kedua mata, wasam'i dan telinga, wal kalami dan bisa berbicara, wasairi ma fihi min ajaibi sunati, dan yang lain-lain yang kesemuanya itu sangat mengagumkan. Sungguh penciptaan yang sangat mengagumkan. Jadi Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah. Dan bentuk postur tubuhnya, warna kulitnya, ketahanan tubuhnya itu Allah sesuaikan dengan di mana dia hidup. Ada seorang ulama yang menjelaskan mengapa orang Eropa itu fisiknya besar-besar, hidungnya mancung-mancung, fisiknya kuat-kuat. Karena mereka hidup di satu tempat yang di sana ada musim dingin, sehingga perlu kekuatan fisik yang lebih. Kalau kemudian kayak kita orang Indonesia yang kecil-kecil terus dihidupkan di sana, itu nanti kedinginan terus gampang mati, ya, kedinginan gampang mati. Maka sudah Allah desain yang tinggal di daerah dingin fisiknya kuat-kuat, ya, tubuhnya besar-besar, walaupun kedinginan mereka tetap bertahan hidup. Kemudian ada juga yang di tempat yang lain Allah ciptakan dengan kulit yang hitam, tapi larinya cepat, kayak di Afrika itu. Itu alasannya karena di sana itu banyak binatang buas. Kalau binatang buas terus manusianya warnanya putih, itu nanti gampang ketangkep. Maka Allah bikin yang warna hitam, sehingga kalau lari cepat hilang karena hitam. Itu salah seorang kiai ada yang menjelaskan seperti itu. Nah, sekali lagi kita di Indonesia ini karena alamnya sangat bersahabat, indah, maka kita ya diberi bentuk yang seperti ini. Ini harus disyukuri. Inilah bentuk yang paling cocok untuk hidup di Indonesia. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, nggak terlalu putih, juga nggak terlalu hitam. Disesuaikan dengan di mana dia tinggal. Nah, pada ini semua kita dulu tidak bisa memilih. Yang memilihkan adalah Allah. Dan pemberian Allah, pilihan Allah itulah yang terbaik. Maka kita harus bersyukur. Hal ini sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik kejadian, sebaik-baik bentuk. Di ayat ini diawali dengan lam taukid, kemudian disusul dengan qad, terus setelah itu fi'il madhi. Itu maknanya sungguh benar-benar. Jadi sangat kuat sekali. Sungguh benar-benar kami Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dibanding dengan makhluk yang lain tidak ada yang mengalahkan indahnya manusia, baiknya manusia.
baik secara fisik maupun komponen yang ada di dalamnya. Ya. Manusia dilengkapi dengan akal, yang dengan akal itu sehingga manusia bisa menguasai makhluk yang lainnya. Gajah yang besar dan kuat itu bisa ditaklukkan oleh manusia. Kenapa? Karena manusia punya akal. Singa yang buas makanannya daging kayak gitu bisa ditaklukkan oleh manusia karena manusia punya akal. Sehebat-hebatnya burung bisa terbang mengarungi langit, burung terbang hanya sendirian. Tapi manusia dengan akalnya mampu menciptakan alat yang kalau terbang bisa ngajak temannya. Sekali terbang 450 orang. Ya, pesawat. Nah, itulah bukti bahwa manusia ahsana taqwim. Nah, tapi terusnya ayat itu, ya, tsumma radadnahu asfala safilin. Jika manusia itu tidak mampu menjaga martabatnya sebagai manusia dan tidak tahu tugasnya sebagai manusia, ya dia akan jatuh oleh Allah, dikembalikan ke derajat yang paling hina, yang paling rendah. Lebih rendah daripada makhluk yang lain. Bahkan lebih rendah daripada binatang. Yang sering saya contohkan, ya. Manusia dengan kambing sama-sama norma, jelas lebih mulia manusia. Tapi kalau kedua-duanya gila, ya, ada orang gila plus dibanding dengan kambing gila, itu masih berharga kambing gila, Pak. Ya, kambing gila dijual masih laku, dibikin sate juga masih enak dagingnya. Tapi kalau orang gila, walaupun cantik, dikasihkan orang kan tidak ada yang mau. Itu menandakan bahwa ya, manusia kalau sudah hilang martabatnya sebagai manusia akan lebih hina daripada makhluk yang lainnya, bahkan lebih hina daripada binatang. Maka kita harus menjaga kemuliaan kita sebagai hamba Allah yang berbentuk manusia. Dan Allah memberi perangkat kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Contohnya tadi akal tadi itu, ya. Sehingga dengan akal itu manusia bisa menguasai makhluk yang lainnya. Makanya satu-satunya makhluk yang diwajibkan nyari ilmu juga hanya manusia. Makhluk yang lain tidak ada perintah untuk nyari ilmu. Karena memang tidak punya perangkat untuk menangkap ilmu. Kalau manusia karena dikasih perangkat untuk menangkap ilmu, maka dia diwajibkan nyari ilmu. Yang dengan ilmunya dia bisa menguasai makhluk yang lainnya. Nah, itu dari sisi manusia. Kemudian dari makhluk yang lainnya yang ada di muka bumi, Allah juga berfirman, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Inna sesungguhnya kami Allah ja'alna telah menjadikan ma sesuatu alal ardi yang ada di muka bumi zinatan sebagai perhiasan. Ya. Semua ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini itu merupakan perhiasan indah sekali. Fahadihi anwarud dhawahiri. Nah, semua tadi baik perhiasan langit, perhiasan bumi, perhiasan yang ada dalam tubuh manusia, itulah yang disebut dengan anwarud dhawahiri. Cahaya-cahaya yang bersifat lahiriah. Cahaya-cahaya yang bersifat lahiriah artinya semua itu bukti kuasa Allah. Bukti kuasa Allah yang sangat nyata bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Berikutnya, ini bentuk cahaya yang kedua. Wa anwarul ausofi, adapun cahaya-cahaya sifat Allah, hiyal ulumu wal ma'arifu wal asroru, adalah aneka macam ilmu, aneka macam pengenalan atau pengetahuan, dan aneka macam rahasia. Jadi kalau yang anwarud dhawahiri, cahaya-cahaya lahiriah tadi bisa kita saksikan dengan mata kepala, berikut ini tidak bisa dengan mata kepala, tapi bisanya dengan ilmu, dengan aneka macam pengenalan dan aneka macam rahasia yang telah Allah karuniakan kepada hambanya. Wal muradu bil ausofi ausofu rububiyati. Adapun yang dimaksud dengan aneka macam sifat ini adalah sifat ketuhanan. Kal azimati wal izzati wal jalali wal jamali wal kibriyai wal kamali.
seperti sifat maha agung, maha mulia, maha perkasa, maha indah, maha sempurna, dan seterusnya. Wa ghairi dzalika min ausafiz dzatil aliyati, yang kesemuanya itulah sifat-sifat zat Allah. Ya, sifat-sifat zat Allah. Wa dzatu la tufarriqu sifata. Sementara zat itu tidak bisa terpisah dengan sifat. Ini dalam kajian ilmu tauhid, ya. Ada pembahasan tentang zat dan sifat. Zat dan sifat itu menurut sebagian ulama sesuatu yang berbeda. Ada zat, ada sifat. Sifat itu bukan zat, zat itu bukan sifat. Tapi keduanya tidak bisa dipisah. Ya. Keduanya tidak bisa dipisah. Di mana ada zat pasti ada sifat. Dan sifat pasti nempel pada zat. Di fa idza asraqatil sawairu bi anwari ma'rifati sifat faqad asraqat bi anwari ma'rifati dzat. Ketika hati manusia telah bercahaya karena mendapatkan pencerahan dari cahaya-cahaya sifat Allah, maka akan bercahaya pula, ya, pengetahuan si hamba tadi terhadap zatnya Allah. Artinya begini, ketika si hamba itu hatinya sudah mengenal sifat-sifat Allah, maka juga akan sekaligus mengenal zat Allah. Karena antara sifat dan zat itu tidak bisa dipisah, walaupun sesuatu yang berbeda tapi tidak bisa dipisah. Litalazumil ladzi baina sifati wal zat. Karena yang namanya zat dan sifat itu selalu bersama-sama. Ada yang menjelaskan bahwa sifat itu keadaan yang menempel pada zat. Yang keadaan itu tidak bisa dipisahkan dari zatnya. Dah. Summan nasu fi suhuti hadil anwaril batinati hiya anwarul ausofi ala sati aksamin. Kemudian yang akan dibahas, ya, dalam kitab Al-Kam ini adalah cahaya-cahaya batiniah. Ya, bukan cahaya lahiriah. Kalau cahaya kan sudah maklum, ya. Kayak cahaya langit yang dihiasi dengan bintang, bulan, matahari itu kan sudah maklum, ya. Bumi dihiasi aneka macam tanaman, manusia dihiasi dengan aneka panca indera, itu sudah maklum. Itu tidak dibahas. Berikut ini yang dibahas adalah cahaya-cahaya bersifat batiniah. Cahaya-cahaya yang berasal dari sifat-sifatnya Allah. Nah, terkait dengan hal itu, untuk manusia itu dibagi menjadi 3. Di pengetahuan manusia terhadap sifat dan zatnya Allah itu dibagi menjadi 3 kelas. Ya. Qismun yashadunaha alal bu'ti. Kelompok pertama, mereka menyaksikannya dari jarak jauh. Wahum ahlu maqamil Islam. Mereka itu adalah orang-orang yang masih menempati makom Islam. Dia sudah kenal dengan sifatnya Allah, sudah kenal dengan zatnya Allah, tapi kenalnya dari jarak jauh. Yang biasa saya contohkan, ya, seperti halnya orang yang baru mampu melihat asap, tapi sudah meyakini adanya api. Nah, karena dia yakin tidak mungkin ada asap tanpa api, walaupun dia belum melihat apinya, baru melihat asapnya. Itu maqamul Islam, ya. Dia sudah mengenal Allah tapi mengenalnya dari jarak jauh. Wa qismun yasadunaha alal qurbi. Yang kelompok kedua menyaksikannya dengan dekat. Wahum ahlul muraqabati fi mim maqamil imani. Mereka itu adalah kelompok muraqabah. Muraqabah itu orang yang selalu sadar diawasi oleh Allah, ya, mengawasi dan diawasi oleh Allah. Nah, ini orang ini sudah menempati makom iman, makom iman. Jadi dia sudah mengenalnya Allah bukan dari jarak jauh, tapi sudah dekat. Karena setiap saat selalu merasa diawasi oleh Allah, atau paling tidak, dia sadar bahwa dimanapun dia berada, dia sangat dekat dengan Allah. Makom iman. Wa qismun yasaduna alal ittisal. Kemudian yang ketiga,
ini yang kelompok tertinggi, mereka menyaksikannya sudah menyatu. Jadi gampangnya begini, kalau yang pertama tadi baru melihat asapnya, sudah meyakini ada apinya. Yang kedua itu sudah melihat apinya, bahkan sudah dekat. Kemudian yang ketiga itu sudah merasakan hangatnya, sudah merasakan hangatnya. Jadi tidak jauh lagi, sudah menyatu. Seperti halnya kalau kita siang hari terus di halaman kita merasakan hangatnya sinar matahari. Itu antara kita dengan sinar matahari itu kan sudah menyatu. Wahum ahlul ma'rifati mim maqamil ihsan. Mereka itu adalah ahli makrifat yang telah menempati makom ihsan. Di Islam, iman, ihsan. Ihsan definisinya antak butallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kalian beribadah kepada Allah seakan-akan kalian melihat Allah. Kalau kalian belum bisa melihat Allah, paling tidak kalian merasa dilihat oleh Allah. Jadi Allah itu sangat dekat. Kalau yang makom Islam tadi, ya dia yakin dengan adanya Allah tapi nganggap Allah itu masih jauh. Masih jauh, tapi walaupun jauh dia sudah kenal. Nah kalau yang ihsan ini sudah bukan jauh lagi, sudah bukan dekat lagi, tapi sudah menyatu, sudah ketemu. Fa ahlu maqamil islami anwaruhum dha'ifatun. Orang-orang yang menempati makom Islam itu cahayanya masih lemah. Ka anwarin nujumi, bagaikan cahaya-cahaya bintang. Ya, dia sudah bercahaya, tapi seperti cahaya bintang itu. Jadi masih lemah, ya, karena bintang itu jaraknya dengan matahari lebih jauh daripada jaraknya bulan, sehingga sinarnya, cahayanya tampak kecil. Ya, karena jauh, sehingga tampak kecil. Wa ahlu maqamil iman, sedangkan ahli makom iman anwaruhum mutawasitatun, itu cahayanya sudah sedang. Kanuril komari, seperti cahaya bulan purnama. Ya, bulan purnama tentunya di malam hari akan lebih bercahaya dibanding bintang-bintang. Wa ahlu maqamil ihsan, sedangkan kelompok ketiga ini yang paling tinggi, yang telah menempati makom ihsan, anwaruhum sati'atun ka anwari samsi. Cahayanya sudah sangat gemerlapan, sangat terang seperti cahaya matahari. Fatasulu anna anwaral batini salah satun nujumul Islam wa qamarut tauhid wa samsul ma'rifah. Maka kesimpulannya cahaya batiniah, ya, bukan cahaya lahiriah, ya, cahaya batiniah yang hanya bisa disaksikan dengan mata hati itu ada 3, yaitu bintang-bintang Islam, bulan tauhid, dan matahari makrifat. Yang makom Islam itu bagaikan bintang yang karena jaraknya jauh sehingga cahayanya tampak lemah. Kemudian yang makom iman bagaikan bulan purnama, sudah terang. Yang paling terang adalah makom ihsan tadi itu. Mereka sudah mengenal Allah dengan sangat dekat, bahkan sudah menyatu, maka sangat terang bagaikan terangnya matahari. Malam ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Jadi intinya begini, ya, kita semua orang yang beriman ini wajib mengenal Allah. Karena bagaimana mungkin kita menyembah Allah sementara kita tidak kenal Allah. Nah, kualitas pengenalan kita terhadap Allah itu ya bertingkat-tingkat tadi itu. Ya, bertingkat-tingkat tadi itu. Ada yang masih makom Islam bagaikan bintang, yang sudah makom iman bagaikan bulan purnama. Ada juga para warinya Allah itu sudah makomnya makom ihsan. Nah, jadi jangan sampai kita ini ngaku bertuhankan Allah, setiap saat menyembah Allah tapi dengan Allah tidak kenal. Ya, kita harus kenal walaupun masih kenalnya dari jauh tadi, ya, dari jauh, sehingga cahaya yang kita dapatkan itu masih redup, ya, masih lemah kayak cahayanya bintang. Tapi sekali lagi kewajiban kita adalah
belajar. Nah, belajar terus menambah ilmu. Dan nanti yang akan memberikan pemahaman itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita mengaji, nanti oleh Allah akan diberikan pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'atan shalihan. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa lil ibadah wa la tajna iyahum min ahlil jahril maksiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.